Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, kami akan memaparkan materi tentang supervisi akademik dan klinis. Kami dari kelas 5I kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Firdaus. Dan yang kedua ada Nasrullah Husain. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada supervisi akademik. Supervisi akademik adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh seseorang, biasanya kepala sekolah, terhadap guru yang bertujuan untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah dan juga proses belajar peserta didik. Pengembangan profesionalisme guru dalam konteks supervisi juga tidak hanya fokus pada peningkatan pengetahuan saja, tetapi juga pada pembaharuan. Pembaharuannya, menurut Kemdiknas tahun 2007, yang pertama ada komitmen, kedua kemauan, dan ketiga motivasi. Tujuan dari supervisi itu yang pertama membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya, memeriksa proses pembelajaran di sekolah telah sesuai yang ditetapkan. Yang ketiga mendorong guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Tahap pelaksanaan supervisi yang pertama melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran, kedua supervisi pemantauan RPP, supervisi proses pembelajaran, dan terakhir supervisi penilaian hasil belajar. Selanjutnya ada supervisi klinis. Nah, supervisi klinis itu apa? Supervisi klinis itu merupakan model pendekatan berbasis permintaan atau kebutuhan guru. Jadi, kepala sekolah mengadakan rapat dengan guru-guru setiap bulan, setiap minggu, atau kapanpun, jika diperlukan. Tahap dan dalam supervisi klinis yang pertama tahap pertemuan awal merupakan pertemuan awal yang bertujuan agar kepala sekolah dan guru bersama-sama mengembangkan kerangka kerja observasi di kelas yang telah dilaksanakan. Untuk tahap yang kedua, yaitu tahap observasi pembelajaran, yaitu dengan mengamati proses pembelajaran secara sistematis dan objektif, biasanya dilakukan oleh kepala sekolahnya. Yang ketiga, tahap pertemuan balikan. Ini merupakan pertemuan untuk memberikan umpan balik setelah melakukan proses observasi pembelajaran dengan membahas hasil proses belajar mengajar yang dilakukan bersama dengan kepala sekolah. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam melaksanakan tugas supervisi akademik. Yang pertama, ada praktis, yaitu mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Yang kedua ada sistematis, yaitu dikembangkan sesuai dengan perencanaan program yang telah dilakukan. Yang ketiga ada objektif, yaitu masukan sesuai aspek instrumen. Yang keempat ada realistis, yaitu berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Yang kelima ada antisipatif, yaitu mampu menghadapi masalah yang mungkin akan terjadi. Yang keenam ada konstruktif, yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang ketujuh ada kooperatif, yaitu adanya kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kedelapan ada kekeluargaan, yaitu saling asah, asi, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kesembilan ada demokratis, yaitu tidak boleh mendominasi dalam pelaksanaan supervisi tersebut. Yang ke-10 ada aktif, yaitu antara guru dan supervisi harus aktif berpartisipasi. Yang ke-11 ada humanis, yaitu mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Yang ke-12 ada berkesinambungan, yaitu dilaksanakan secara teratur dan juga berkelanjutan. Yang ke-13 ada terpadu, yaitu menyatu dengan program pendidikan. Yang ke-14 ada komprehensif,
yaitu memenuhi tujuan dari supervisi akademik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen supervisi di pendidikan. Nah, di sini ada A, supervisi bidang personil. Supervisi bidang personil adalah suatu kegiatan supervisi yang ditujukan kepada personil-personil pelaksana pendidikan di sekolah. Di antaranya, personil tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah sebagai bagian dari suatu sekolah juga menjadi objek dari supervisi pendidikan tersebut. Hal pokok yang perlu supervisi terhadap kepala sekolah adalah yang pertama ada masalah pendidikan dan pengajaran, berikutnya masalah program pendidikan dan pengajaran di sekolah, kemudian masalah kepemimpinan kepala sekolah, ada masalah administrasi sekolah, masalah kerjasama dengan sekolah lain dan instansi terkait lainnya, masalah kebijakan sekolah yang menyangkut kegiatan mitra dan ekstrakurikuler, dan masalah komite sekolah, BP3, dan lain-lain. Kedua, ada pegawai tata usaha. Staf sekolah ataupun tenaga kependidikan sekolah adalah sama. Pembinaan atau supervisi terhadap staf sekolah dilakukan oleh kepala sekolah sama seperti guru. Namun, staf sekolah yang perlu disupervisi adalah tentang kinerja staf, pemataan administrasi sekolah, kemampuan dalam bekerja atau skill, serta loyalitas terhadap pemimpin atau kepala sekolah. Yang ketiga, guru. Guru sebagai agent of change yang menerapkan ujuk tombak pelaksanaan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya, perlu adanya pengawasan oleh supervisor, yaitu kepala sekolah, yang mensupervisi guru, karena guru juga manusia yang setiap dalam mengalami perkembangan dan perlu ada pengawasan secara berkala dan sistematis. Yang keempat, ada pula siswa. Kemudian yang B ada supervisi bidang material. Hal-hal pokok yang perlu disupervisi terhadap material dan sarana fisik lainnya adalah menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 079 tahun 1975, laboratorium. Yang ketiga, media pembelajaran yang dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Yang C, supervisi bidang akademik. Supervisi akademik adalah kegiatan pembimbingan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi pembelajaran yang lebih baik dan tercapainya tujuan pendidikan. Yang D ada supervisi bidang operasional. Supervisi bidang operasional ada suatu kegiatan dari supervisi yang diarahkan kepada pembinaan, pemantauan, dan penilaian terhadap jalannya proses pendidikan suatu sekolah. Yang E ada supervisi bidang pengembangan manajemen. Inti kegiatan manajemen pendidikan prasekolahan ada pembuatan keputusan untuk peningkatan mutu kinerja sekolah. Sejalan dengan pemikiran ini, inti manajemen partisipatif yang dituntut dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS ada perbuatan keputusan secara partisipatif.